Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 5, yaitu tentang sholat sebagai kewajiban dengan subtema inti ibadah sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, di mana rukun Islam itu diibaratkan sebuah bangunan. Syahadat sebagai pondasi bangunan, sholat sebagai tiang bangunan, zakat sebagai atap bangunan, puasa sebagai dinding bangunan, haji sebagai isi dari bangunan tersebut. Jadi, kalau bangunan atap rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu pasti akan roboh, bahkan tidak akan berdiri. Barang siapa yang menegakkan sholat atau menjalankan sholat, berarti dia menegakkan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia adalah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan pengertian sholat menurut istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat disebut juga dengan doa. Mengapa? Karena hampir dengan bacaan sholat merupakan adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang hamba harus mengabdi kepada Tuhannya. Salah satu caranya adalah dengan sholat. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah SWT, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan dalam pelaksanaannya sudah ditentukan waktunya. Sholat yang wajib ada 5 waktu dan jumlah rakaatnya ada 17. Rinciannya adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Adapun waktu dalam pelaksanaan sholat adalah yang pertama sholat subuh, yaitu dimulai terbit fajar shiddiq sampai dengan
terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, waktu sholat zuhur, yaitu apabila matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang telah sama dengan tingginya dan bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya. Itu adalah akhir sholat zuhur. Yang ketiga, waktu sholat asar. Waktu sholat asar adalah apabila bayangan seseorang lebih panjang dari tingginya dan berakhir apabila matahari terbenam atau munculnya mega merah atau awan berwarna merah. Yang keempat adalah yaitu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai terbenamnya matahari atau munculnya mega merah atau awan yang berwarna merah dan berakhir apabila mega merah atau awan yang berwarna merah sudah hilang atau munculnya mega putih. Yang kelima adalah waktu sholat isya. Waktu sholat isya yaitu mulai hilangnya mega merah atau awan berwarna merah atau munculnya mega putih dan berakhir sampai dengan terbitnya fajar shiddiq. Umat Islam yang berkewajiban melaksanakan sholat adalah muslim yang sudah akil atau balik atau dewasa. Bagi seorang anak yang belum balik tetapi sudah berumur 7 tahun, ibadah sholat seharusnya sudah dibiasakan sholat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang tua kita dalam hadisnya yaitu agar menyuruh anaknya sholat sejak usia 7 tahun. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Apabila sholat kita baik, maka semua amal ibadah kita insya Allah menjadi baik. Apabila sholat kita jelek, maka semua amal ibadah kita menjadi jelek pula. Sholat berfungsi mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah dengan kita sholat, ketika kita akan melakukan perbuatan baik, maka kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada orang yang rajin ibadah sholatnya, tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka berarti sholatnya belum benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sholat menurut bahasa artinya. Yang kedua, sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan di titik-titik. 3. Jelaskan pengertian sholat menurut istilah. 4. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat subuh? Coba jelaskan. 5. Sebutkan macam-macam sholat fardu dan jumlah rakaatnya. Demikian adalah pembelajaran kita
kali ini. Untuk materi pembelajarannya berikutnya, tunggu video berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.